Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel. Oke, pada kesempatan kali ini aku mau sharing cara paling efektif mendapatkan nilai UTBK di atas 600, 700, 800, bahkan di atas 900. Hah, emang bisa? Bisa dong. Oleh karena itu, simak baik-baik ya sampai akhir supaya nggak ada informasi yang kelewat. Oke, langsung aja. Cara pertama yang harus diterapkan adalah dengan menghadirkan perasaan tenang. Tidak dipungkiri ya, saat mengerjakan UTBK di dalam ruangan itu ada aja perasaan aneh seperti misalnya telapak kaki dan tangan yang tiba-tiba dingin banget, deg-degan parah, sampai kadang ingin ke kamar mandi terus. Nah, itu wajar sih. Tapi usahakan kalian bisa mengontrol pikiran kalian. Pastikan meskipun tremor parah, kalian masih bisa mencerna dan menyelesaikan soal dengan baik. Jangan sampai karena perasaan panik membuyarkan semua yang telah dipersiapkan jauh-jauh hari. Jika rasa panik itu menyerang, cobalah untuk tarik nafas panjang, lalu hembuskan. Lakukan hal ini beberapa kali sampai kalian agak merasa tenang. Yang kedua, pahami konsep materi. Hindari hanya hafal cara cepatnya saja ya. Itu mungkin sangat membantu kalian. Tapi jika tipe soalnya agak sedikit divariasi, bisa bingung soalnya kan nggak tahu konsepnya gitu. Lain halnya jika yang kamu pelajari itu adalah konsepnya, konsep dasarnya, maka sulit apapun soal yang keluar, kamu bisa menganalisis dan menemukan jawabannya. Dalam hal ini, kalian juga harus tahu tipe belajar kalian, karena setiap orang memiliki tipe belajar yang beda-beda. Apakah itu auditori, kinestetik, ataukah visual. Nah, dengan mengetahui tipe belajar yang tepat, materi yang dipelajari pun semakin cepat paham gitu dan juga tahan lama. Yang selanjutnya, cari mentor yang tepat. Ini nggak wajib sih, tapi kalau menurut aku perlu banget buat ngarahin belajar kalian. Soalnya kadang ada beberapa orang yang rasa malasnya itu lebih besar sehingga belajarnya tuh nggak jadi-jadi. Atau kalau nggak, kalian juga bisa bikin to-do list atau semacam jadwal keseharian kalian, terutama jadwal untuk belajar dan latihan soal UTBK. Yang selanjutnya, aku saranin rajin-rajin update terkait tipe soal UTBK yang terbaru. Jika kalian bukan tes di hari pertama, kalian bisa rajin cek mengenai update tipe soal UTBK setiap hari, bahkan setiap sesinya di Twitter. Ingat ya, tipe soalnya, bukan bocoran soalnya. Karena nggak ada yang namanya bocoran soal. Soal yang sudah keluar itu tidak akan dikeluarkan lagi. Yang sama mungkin adalah tipenya. Tapi tingkat kesulitannya itu semakin hari biasanya semakin kompleks. Next, jangan lupa juga buat latihan soal. Aku saranin kalian punya akun Twitter ya, karena di Twitter itu banyak banget info-info bahkan latihan-latihan soal UTBK yang tahun lalu. Tulis saja di pencarian soal UTBK 2021, maka akan muncul. Nah, untuk mengukur kemampuan kalian, kalian juga bisa mengikuti tryout yang diselenggarakan secara online maupun oleh bimbel kalian. Nah, setelah mengerjakan tryout ini, jangan lupa juga untuk memahami penjelasan setiap soalnya. Jangan cuma tryout doang. Yang keempat, bersikaplah jujur dalam mengerjakan UTBK. Jangan coba-coba untuk berbuat curang ya, seperti misalnya mencontek. Karena jika kalian terindikasi melakukan kecurangan, pengawas UTBK tidak akan segan-segan untuk mendiskualifikasi kalian. Sehingga besok ketika pengumuman, skor kalian itu tidak akan muncul. Niat hati ingin mendapatkan skor tinggi, malah didiskualifikasi. Kan sayang banget ya. Yang kelima, jawablah dengan benar soal-soal yang memiliki level menengah ke atas. Mendapati soal susah, jangan hanya melotot dan pasrah saja, tapi kerjakanlah soal tersebut dan usahakan jawaban yang dipilih adalah jawaban yang benar. Karena jika kalian bisa menjawab soal yang jarang orang bisa menjawabnya, maka nilai benar per soal itu akan lebih tinggi, sehingga bisa menjadi kekuatan kalian untuk mendongkrak nilai tinggi. Yang keenam, pahami sistem penilaiannya. Kalau untuk UTBK SBMPTN, dari beberapa tahun yang lalu tidak ada sistem minus salah sih dalam penilaiannya. Jadi kerjakan saja semua soalnya, baik itu yang mudah sampai yang susah. Aku pernah bahas cara mengasal jawaban yang paling berpeluang besar di video ini. Buat kalian bisa coba lihat juga ya video tersebut supaya paham. Oke, intinya pastikan dalam belajar dan mengerjakan soal, kalian tuh totalitas, maksimal. Karena UTBK itu setahun sekali, dan itu hanya bisa diikuti sebanyak 3 kali. Kalau kalian gagal di tahun ini, kalian baru bisa ikut UTBK lagi di tahun depan. Selain itu, jangan lupa juga buat mengawalinya dengan doa, dan ingat, bersikaplah jujur. Oke, sekian penjelasan dari aku, sukses buat UTBK-nya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.